Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di pertemuan minggu ini. Hari ini kita lanjutkan materi yang minggu lalu ya. Minggu lalu mengenai skala, maka hari ini kita akan berlanjut ke perbandingan. Oke. Perbandingan itu syaratnya apa ya kemarin ya? Yang pertama itu syaratnya harus satuannya itu harus sama ya. Yang kalian bandingkan itu satuannya harus memiliki satuan yang sama ya. Kemudian kalau satuannya sudah sama, kalian sederhanakan ke bentuk yang paling kecil, ke bentuk yang paling sederhana. Maka itulah perbandingan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas macam-macam perbandingan ya. Oke, untuk yang pertama yaitu perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai, Bu? Ini pengertiannya. Perbandingan senilai adalah apabila nilai dua variabel saling berbanding lurus. Ingat ya, apabila nilai dua variabel saling berbanding lurus. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain juga semakin besar. Sebaliknya, jika nilai salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel yang lain juga semakin kecil. Ini ilustrasinya. Kalau komponen 1 A ke B naik, berarti komponen 2 C ke D pun akan naik. Ya, nanti tinggal dikali silang. Atau kalau komponen 1 A ke B-nya turun, maka komponen 2 C ke D-nya pun akan turun. Nah, sehingga berlaku persamaan yaitu A1 per A2 itu sama dengan B1 per B2. A1 A sama B itu maksudnya apa, Bu? A sama A itu yang satuannya sama ya. Nanti pasti yang dibandingkan itu akan ada dua satuan yang berbeda. Maka satuan yang sama kalian pisahkan, kalian kelompokkan ya. A dengan B. Oke, ingat ya, A1 per A2 sama dengan B1 per B2 untuk perbandingan yang senilai. Oke, kita ke contoh soal. Contoh soal, di sini Ibu punya sebuah kendaraan bus menghabiskan 5 liter solar untuk menempuh. Oke, kalian harus tahu dulu soal ini termasuk ke perbandingan mana ya? Senilai kah atau bukan? Maka di sini bagaimana kalian bisa tahu itu senilai atau bukan? Kita ceknya seperti ini. Ini kan membicarakan mengenai solar ya atau bensin dengan jarak ya. Nah, coba Ibu tanya, kalau kalian pakai motor ke Bekasi dengan ke Karawang Kota misalkan, itu kan lebih jauh ke Bekasi ya. Otomatis bensin yang kalian habiskan akan lebih banyak yang kemana? Yang ke Bekasi atau ke Karawang Kota? Nah, otomatis bensinnya pun akan lebih banyak yang ke Bekasi. Nah, di sana kita bisa tahu makin jauh jarak yang kita tempuh, bensinnya kan akan semakin banyak. Berarti kalau yang satu semakin besar, yang satunya lagi pun akan semakin besar. Sedangkan kalau ke Karawang Kota itu lebih dekat, berarti bensinnya pun akan semakin sedikit. Berarti kalau yang satu turun, yang satunya lagi juga turun. Itu pengertian apa tadi? Pengertian dari perbandingan senilai. Nah, maka di sini soal ini termasuknya ke perbandingan senilai. Oke. Kita coba cari tahu dulu apa yang diketahui dari soal-soal ini. Maaf, dari soal ini ya. Diketahui. Berarti yang pertama, kamu lihat di sini ada dua satuan ya, ada liter dan ada kilometer. Nah, berarti ada dua benda ya, atau dua hal yang berbeda. Berarti itu adalah A dan B-nya. Maka yang liter kita sebut sebagai A, yang kilometer nanti sebagai B. Nah, liter di sini ada dua, Bu. Berarti di sini ini sebagai A1, berarti A1 sama dengan 5 dan 17 ini sebagai A2. Sehingga di sini A2 sama dengan 17 dan kilometer tadi B ya. Berarti ini B1. Kenapa B1 enggak B2, Bu? Karena ini pasangannya dengan 5. 5-nya tadi kan A1, berarti 45 pun adalah B1 bukan B2. Nah, berarti yang kita tanyakan yaitu si B2 nih yang belum ada pada soal, yaitu B2. Oke, kita gunakan persamaan yang tadi ya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2 ya. Untuk yang senilai, ingat ya, ini persamaannya. A1 per A2 sama dengan B1 per B2.
Maka A1 kalian substitusikan, dari A1-nya dapat 5 ya. Berarti A1-nya gantikan dengan 5 atau substitusi dengan 5 per A2. A2-nya 17, maka 5 per 17 sama dengan B1 per B2. B1-nya 45, B2-nya belum ada ya. Itu yang ditanyakan ya. Maka B2-nya kita gantikan saja dengan variabel X dulu ya, karena itu yang kita cari. Nah, setelah berbentuk seperti ini dikali silang. Ingat ya posisinya ya, harus benar ya, jangan sampai keliru. A1 ya 5 di sini di atas, A2-nya 17 berarti di bawah ya. Dikali silang. 5 kali X berarti sama dengan 45 kali 17. 5 kali X adalah 5X, 45 dikali 17, 765. Sehingga X-nya adalah 765 dibagi dengan 5, yaitu 153. Sehingga kesimpulannya, jarak yang dapat ditempuh oleh bus dengan menghabiskan 17 liter solar adalah sejauh 153 km. Nah, bisa terlihat jelas ya. Kalau solarnya makin banyak, berarti jaraknya pun akan makin jauh ya. Tadi kan solarnya cuma 5 liter, jaraknya 45 kilo. Nah, sekarang solarnya banyak banget nih, 17 liter. Maka jaraknya pun akan jauh sekali dibandingkan dengan yang tadi ya. Itulah perbandingan senilai. Kalau yang satu makin kecil, satunya lagi makin kecil juga. Kalau yang satu makin besar, yang satunya makin besar juga. Oke, kita lanjut ke perbandingan yang kedua. Yang kedua, macam-macam perbandingan itu ada yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Yaitu apabila nilai dua variabel saling berbanding terbalik ya. Sekarang perbandingan bukan lurus lagi nih, tapi terbalik. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain akan semakin kecil, bukan besar lagi. Sebaliknya, jika nilai salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel yang lain semakin besar. Ilustrasinya seperti ini. Komponen 1 A ke B-nya naik, maka komponen 2 C ke D-nya turun. Ya, atau komponen 1 A ke B-nya turun, maka komponen 2 C ke D-nya naik. Jadi nggak sama-sama naik atau nggak sama-sama turun ya, tapi ada yang naik, berarti yang satunya turun. Nah, sehingga berlaku persamaan seperti ini. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Apa coba bedanya dengan yang senilai? Kalau bentuk A-nya sih masih sama ya, yang ininya masih sama nih, A1 per A2, tapi sama dengannya kalau tadi mah B1 per B2, sekarang dibalikin, jadinya B2 yang di atas baru B1 ya. Ingat ya, bedanya di situ ya. Kalau tadi mah B1 per B2 yang senilai, kalau berbalik nilai B2-nya di atas ya, B2 per B1. Kalau ininya sama saja. Kita ke contoh soal. Contoh soal, ibu punya suatu pagar tembok dapat dibangun oleh 12 orang pekerja dalam waktu 10 jam. Tentukan waktu yang diperlukan untuk membangun pagar itu jika hanya tersedia 5 orang pekerja saja. Nah, ini apa nih? Senilai apa berbalik nih? Kita cek ya. 12 orang pekerja, waktunya 10 jam. Kalau kalian mau bangun, ibu misalkan mau bangun pagar nih, ada 12 orang yang kerjanya. Bisa diselesaikan dengan waktu 10 jam. Tapi kalau yang kerjanya makin sedikit ya, berarti makin lama nggak selesainya itu pagar? Apa makin cepat kalau yang kerjanya lebih sedikit? Pasti makin lama ya, karena kan yang kerjanya sedikit, berarti makin lambat dong kerjaannya juga, karena kan sedikit orangnya. Nah, ini disebutnya berbalik nilai. Kenapa? Kalau yang satu besar, 12 orang pekerja, waktunya dia sedikit. Tapi kalau nanti pekerjaannya cuma 5 orang nih, sedikit ya, berarti nanti waktunya akan makin banyak. Kebalikannya, kalau orangnya sedikit berarti waktunya akan banyak, berarti waktunya akan lebih dari 10 jam nanti, akan lebih besar dari 10 jam. Oke, kita jawab. Berarti dari soal diketahui bahwa A1 ini kan ada dua satuan ya, sama seperti tadi ya. Yang satu itu tentang orang, yang kedua itu tentang jam ya, pekerja dan waktu ya. Berarti yang pekerja ini kita misalkan sebagai A, yang waktunya sebagai B. 12 orang pekerja, maka itu A1, dan A2 nya yaitu 5 orang pekerja. Yang ini ya, berarti A1 12, A2 nya 5. Dan B1 yang satuannya jam, B1 adalah 10. Kenapa B1 bukan B2? Karena B1 yang 10 jam ini pasangannya dari yang 12 ya. Kalau yang 5 orang ini belum ada pasangannya, maka itulah yang kita cari, yaitu B
2. Oke, jawab ya. Oke, berarti sekarang mah persamaannya bukan yang senilai lagi ya, tapi yang berbalik nilai. Tadi persamaannya bagaimana? A1 per A2 itu sama dengan B2 per B1. Dibalik ini sekarang mah ya, B1-nya di bawah nih. Kalau tadi kan B1 di atas kalau yang senilai. Karena ini berbalik nilai, maka B2-nya di atas, B1-nya di bawah. Kalau ininya tetap, ya diingat ya, jangan sampai tertukar. Sehingga A1 berapa tadi? 12, simpan di sini. Per A2, A2-nya berapa? 5, berarti 12 per 5 sama dengan B2 berapa? Itu yang kita cari, berarti dimisalkan dengan X per B1, B1-nya 10, simpan di sini 10. Maka kali silang. 5 kali X, 12 dikali 10. 5 kali X, 5X. 12 dikali 10, 120 ya. Sehingga X-nya adalah 120 dibagi 5 adalah 24. Nah, maka kesimpulannya, waktu yang diperlukan untuk membangun pagar itu jika hanya tersedia 5 orang pekerja adalah selama 24 jam. Tuh, bisa kelihatan ya. Kalau yang satu kecil, pasti yang satunya akan besar karena ini berbalik nilai ya. Coba kalian catat sekarang, dicatat, dipahami, harus bisa membedakan mana yang perbandingan senilai dan mana yang soal yang berbalik nilai ya. Dipahami, nanti kita ada latihan soal. Terima kasih, sampai di sini perjumpaan kita di minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangat belajarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.